Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat, salam semangat, dan salam manfaat. Oke, kita ngobrol lagi yuk. Kali ini saya pengen sekali ngobrol tentang self-optimizing ya. Ini saya ingin bicarakan karena saya ingat kepada teman saya yang ketika itu beliau mendapat permintaan sumbangan dari sebuah yayasan. Ketika setelah menerima itu kemudian beliau telepon saya gitu ya, menghubungi saya. Menurut kamu katanya, menurut Anda sebetulnya panti-panti yang ada itu, yang jumlahnya banyak itu gitu ya, kan sebetulnya banyak tenaganya ya, banyak SDM-nya. Menurut Anda gimana kalau misalnya tenaga-tenaga itu diberi pelatihan, kemudian pelatihan itu bisa menjadi produksi, misalnya produksi makanan, produksi handuk, atau produksi apa saja gitu. Jadi panti-panti atau yayasan-yayasan tersebut tidak selalu menggantungkan untuk meminta dana kepada pihak-pihak lain gitu ya. Jadi mereka bisa jadi mandiri gitu. Saya pikir itu gagasan yang bagus sekali gitu, karena di panti kan anak-anak selain sekolah ya, terutama yang sudah remaja ke atas, selain sekolah, kuliah, mereka bisa sambil belajar ya. Jadi mereka petugas panti atau pengurus panti bisa mengajak atau mengundang para ahli untuk mengajari, misalnya bikin tahu susu, bikin masker, bikin misalnya menumbuhkan tanaman, atau membuat serbet atau sapu tangan atau apa gitu ya. Artinya yang penting ada satu keterampilan yang bisa menjadi sebuah produksi yang bisa dijual. Jadi anak-anak panti atau yang ada di bawah yayasan, selain sekolah, mereka juga seperti punya ekstrakurikuler di luar sekolah, tapi yang justru insya Allah bisa diproduksi dan kemudian dijadikan pencari dana ya, pencari dana untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi mereka menjadi panti-panti yang mandiri gitu, tidak tergantung pada donatur. Gagasan teman saya itu atau pertanyaan itu menurut saya bagus sekali ya. Pemikiran itu ya juga ya, seharusnya dengan jumlah SDM di sana, di dalam yang banyak itu, seharusnya mereka bisa berbuat sesuatu gitu ya, bisa berbuat sesuatu, dan nanti ketika keluar dari panti mereka sudah menjadi misalnya pebisnis kecil-kecilan ya, karena mereka pernah belajar di panti tersebut. Nah, saya pernah juga menjadi langganan dari sebuah panti di daerah barat sana, yang mereka sudah pintar sekali bikin tahu susu yang enak sekali ya. Kebetulan ada seorang ibu yang memang gemar mengajari mereka ya. Ibu itu juga punya visi yang ingin sekali berbagi ya. Kemudian mereka diajari bikin tahu susu, mereka produksi, mereka pasarkan. Kalau saya pesan lewat WA, mereka antarkan ke rumah gitu ya. Jadi akhirnya mereka menjadi wirausaha kecil-kecilan yang ketika mereka masih sekolah, mereka sudah punya ilmu itu, mereka sudah punya pengalaman yang sangat bermanfaat untuk ke depan. Dan mental mereka sudah diasah ya, misalnya mereka menawarkan produksi, mereka ditolak, ya, itu kan pelajaran mental ya. Nah seperti itu. Jadi konsep self-optimizing yang digagas oleh teman saya itu untuk panti-panti itu adalah merupakan sebuah ide yang bagus sekali. Dan kalau bicara tentang diri kita, keluarga-keluarga ya, kita-kita yang tidak di panti ini, tentunya juga harus berpikir juga, apakah kita ini ya sebagai diri maupun sebagai pengurus keluarga sudah juga self-optimizing ya. Paling tidak kita punya kewajiban untuk self-optimizing ya. Bukan just self-doing, tapi self-optimizing. Orang bilang itu mati-matian gitu ya, habis-habisan gitu ya. Paling tidak itu tugas kita untuk bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga kita ya. Paling tidak itu, seperti itu. Nah, tentang hal itu saya punya cerita. Ada seorang ibu
yang juga visioner, tidak mau mudah meminjam ya atau mengandalkan bank dan sebagainya, itu untuk menyekolahkan putra-putrinya. Beliau kemudian seperti tajam sekali ya melihat bahwa loh, ini anak-anak saya sudah remaja, saya pinter bikin makanan, kenapa tidak kita menjadi sebuah pasukan gitu ya. Sebuah pasukan, saya yang bikin, dibantu anak-anak saya, nanti ada anak saya yang memasarkan, yang mengambil dan mengantar ya, mengantar pesanan dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi sebuah keluarga yang swadaya ya, keluarga pensiunan yang swadaya, yang akhirnya putra-putri beliau bisa sekolah sangat tinggi. Itu karena ada optimizing ya, optimizing attitude ya, ada satu sikap pikir yang sangat mengoptimalkan potensi ya. Nah, disinilah saya melihat bahwa apakah kita ya sebagai anggota masyarakat, misalnya sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pejabat atau apapun peran kita, kita betul-betul sudah optimizing, sudah self-optimizing gitu ya. Misalnya saya gitu ya, apakah saya cukup rajin dalam menggunakan waktu saya? Apakah saya lebih banyak duduk-duduk ya, nonton-nonton TV, ngobrol-ngobrol, ngurupi nggak jelas gitu ya, cuman denger-denger lagu ya, dan tidak belum mengoptimize potensi-potensi lain yang ada dalam diri kita. Dan memang gerak untuk self-optimizing itu membutuhkan salah satu M ya. Yang M yang satu itu kalau malas tidak bisa, tapi kalau mau itu pasti bisa gitu. Jadi disinilah kita harus mulai punya kesadaran untuk self-optimizing ya. Self-optimizing dan bertanya pada diri, apakah saya lebih banyak nggak ngapa-ngapain, atau saya lebih banyak menggunakan waktu-waktu saya untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan waktu saya, potensi saya gitu ya. Ini Allah sudah memberikan banyak waktu, Allah memberikan kita sebuah tubuh gitu ya. Nah, itu alangkah bagusnya kalau kita bisa mengoptimize itu semua, sehingga manfaat kita, manfaat diri kita bisa lebih hadir kepada diri maupun kepada masyarakat. Baik, saya ingin cerita sedikit sebelum saya akhiri. Ketika saya diundang ceramah di Banyuwangi, ada seorang ibu sepuh yang sudah berusia 76 tahun, itu tiba-tiba angkat tangan. Jeng, boleh nggak saya ikut bicara? Oh boleh Bu, silahkan, saya bilang gitu. Oke, terus saya berikan mic kepada beliau. Beliau dengan gagah perkasa, beliau mengatakan, mohon maaf, saya hanya ingin titip pesan. Saya sudah umur 76 tahun, tapi saya masih memimpin 4 organisasi. Dan memang kelihatan sekali beliau dandannya masih cik gitu ya, masih seger, masih enak dilihat. Saya ingin berpesan, kata beliau. Saya ingin berpesan ya kepada ibu-ibu di sini yang terutama yang masih muda-muda, never stop doing gitu ya. Jangan pernah berhenti berbuat, supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak kesepian, supaya kita nggak ketinggalan wawasan katanya gitu. Ya, jadi supaya kita sehat lahir batin ya, kita punya teman banyak, otak kita bekerja terus, never stop doing ya. Saya ini sudah 76 masih seneng ngurusi itu organisasi. Artinya beliau tetap aktif gitu ya. Nah, pesan ini adalah menurut saya sebuah pesan yang sehat, karena memang dibanding orang yang diam saja, gak ngapa-ngapain, gak punya kerjaan sehingga jadi bingung, tidak lebih bahagia daripada mereka yang punya keaktifan, punya hal yang asik dikerjakan, punya komunitas, punya teman-teman untuk diskusi ya, terus kemudian punya produksi, punya hasil gitu ya. Apakah hanya sekedar menulis puisi, apakah sekedar bikin tanam-tanaman, merawat, kemudian ada hasilnya, itu semua adalah doing ya, adalah doing. Nah, kita doing saja sudah positif, apalagi kalau doing itu optimizing, kita optimalkan ya, sehingga manfaatnya lebih besar
bagi diri sendiri, bagi mungkin income keluarga, dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Itu aja teman-teman obrolan saya tentang self-optimizing yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita bertanya, saya sudah optimizing belum ya gitu ya. Saya sudah sampai di mana nih? Saya kebanyakan diem, kebanyakan nganggur, atau kebanyakan nonton drakor atau apa ini? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuka sedikit wawasan dan marilah kita menjadi orang-orang yang optimized supaya kita bisa menebar manfaat juga yang sebesar-besarnya. Oke, salam hangat. Terima kasih, salam semangat dari saya, Baby Yuwono. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye.